buat, kenapa saya katakan pupuk organik super? Yang pertama, selain kaya akan unsur hara, bahan pupuk yang kita gunakan semuanya bukan hanya sebagai pupuk, tapi juga sekaligus sebagai bahan media tanam. Sehingga nanti baik itu untuk media tanam yang ada di lubang tanam di area perkebunan untuk tanaman buah-buahan, juga sekaligus untuk bahan pemedia tanam polybag, pot, planter bag. Jadi ini kita lakukan proses fermentasi, pembuatannya semuanya menjadi satu. Kalau kriteria media tanam itu adalah yang pertama harus poros, gembur remah, kemudian kaya akan unsur hara, kaya akan mikroorganisme yang bermanfaat, kemudian mampu menyerap air dalam kapasitas sedang, dan juga mampu menjaga kelembaban. Di samping itu tidak mudah padat. Nah, jadi ini selain kita buat sebagai pupuk, juga sekaligus sebagai bahan media tanam. Jadi satu proses untuk semuanya. Dan di samping itu juga yang terpenting, karena di kebun kita ini banyak sekali yang namanya pohon pisang, batang pisang, pelepah pisang, dan anakan pisang yang kita lakukan pemangkasan, kita sulap semuanya menjadi pupuk organik. Sehingga selain bagus untuk tanah, yaitu memperbaiki struktur biologi kimia tanah, juga menambah unsur haranya, menambah mikrobanya, sehingga tanah di area perkebunan kita atau bagi tanaman kita dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Yang pertama adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Yang kedua, kita akan meracik bahan-bahannya. Dan yang ketiga, nanti terakhir kita bahas lagi catatan-catatannya. Yang pertama itu tentang alat dan bahan. Bahan dan alat yang kita gunakan, yang pertama ini adalah batang pisang atau pelepah pisang, termasuk juga daun kita ambil, kita cincang seperti ini. Ini bahan ini kita jadikan sebagai bahan utama, sumber nutrisi untuk tanah dan tanaman. Nah, kemudian bahan yang kedua ini adalah arang sekam yang sudah terbakar sempurna. Kemudian ini sekam yang sudah kita fermentasi ini. Kemudian ini kotoran kambing. Jadi kotoran kambingnya udah halus. Kemudian ini kapur dolomit. Ditambah lagi ini air yang kita siapkan 30 liter. Ya. Dan ditambah lagi EM4. Nah, ini EM4 yang sudah kita aktifkan ini pagi hari, dan ini sudah kita campurkan tadi malam. Untuk EM4-nya ini kita menggunakan air 3 liter, kemudian EM4-nya 200 ml, kita campurkan dengan gula merah 100 gram. Nah, untuk sumber glukosanya bisa kita menggunakan molase, bisa juga menggunakan gula merah atau juga menggunakan gula putih, sahabat tani, untuk mencampur EM4-nya. Nah, ini kita sudah aktifkan. Nah, kalau kita aktifkan lebih lama ini akan lebih bagus. Nah, ini kemudian ada pun alat ya, ember yang kita siapkan, kemudian terpal, dan juga cangkul. Ini cangkul. Dan kenapa kita menggunakan terpal? Terpal sebagai tatakan kita taruh di bawah. Nah, ini karena ini musim penghujan. Di samping itu juga untuk mencegah itu seperti uret. Biasanya kalau kita lakukan fermentasi langsung di atas tanah, itu biasanya ada uret, serangga-serangga yang lainnya, kemudian kelabang, dan juga serangga-serangga yang lain termasuk semut. Maka dengan kita lakukan seperti ini, kita menggunakan terpal. Di samping itu juga untuk mengatasi, mencegah agar bahan-bahan ini tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena air hujan. Yang pertama, untuk memahami karakteristik daripada media tanam. Nah, ini kan sebagai sumber unsur haranya, apalagi ini sekam. Unsur hara makro mikronya juga sangat banyak, dan bahkan termasuk juga unsur hara fungsional seperti silika, juga kandungannya sangat luar biasa sebagai porositasnya, sehingga nanti sekaligus sebagai rumah bagi mikroba yang kita lakukan proses penanaman yang ada di area perkebunan kita, sehingga tanaman yang kita tanam betul-betul gembur, subur, remah, kaya akan unsur hara, kaya akan mikroorganisme yang baik, dan tentunya tanaman kita nanti akan terhindar dari penyakit. Nah, untuk langkah pertama saya lakukan pencampuran. Ini ada air, ini kapasitas 30 liter air bersih. Kemudian ini EM4 yang sudah kita campurkan dengan air dan juga gula merah. Dan ini kita masukkan kemari, sahabat tani. Kita campur menjadi satu. Dan ini kita aduk.
biar betul-betul merata antara E4 yang sudah kita campur tadi. Karena ini nanti akan kita lakukan penyiraman. Kemudian langkah berikutnya proses pencampuran atau meracik atau mengaduk seluruh bahan-bahan yang sudah kita siapkan, baik itu dari batang, daun, pelepah, dan juga anakan pisang yang sudah kita iris halus. Kemudian kita campurkan dengan arang sekam, kemudian sekam mentah, dan juga kotoran hewan yaitu kuhe kambing yang kita gunakan. Kemudian kita campurkan dengan kapur dolomit dan juga kita lakukan penyiraman dengan menggunakan air EM4 yang sudah kita campurkan dengan air yang bersih. Nah, seperti ini sahabat tani, kita aduk, kita campur, kita tabur kapur dolomitnya, kita siram, diaduk, dicampur sampai betul-betul seluruh bahan-bahan ini menyatu agar seluruh proses fermentasi ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal, serta matangnya pun juga nanti betul-betul matang agar tidak terjadi masalah di kemudian harinya. Nah, ini terus kita lakukan pengadukan, kita campur dengan air. Untuk pencampuran pemberian air, kita siram ini cukup lembab saja, jangan terlalu basah. Setelah ini kita tutup lagi dengan terpal agar untuk menghindari sinar terik matahari langsung dan juga air hujan. Inilah tadi proses cara kita membuat pupuk organik super dari batang, pelepah, dan juga anakan pisang yang kemudian kita cincang halus dan kita campurkan juga dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tadi pupuk kandang itu dari kotoran kambing, kemudian juga ditambah lagi dengan sekam mentah, ditambah lagi juga arang sekam dan juga kapur dolomit. Nah, bahan-bahan ini sahabat tani mengandung unsur hara yang sangat luar biasa dan bermanfaat untuk tanaman kita. Nah, karena ini kita proses selain kita membuat pupuk seperti saya bahas di awal tadi, tapi juga sekaligus sebagai bahan media tanam, mengisi lubang tanam, mengisi polybag, planter bag, dan juga lain sebagainya. Nah, ini bahan-bahan yang kita lakukan ini tadi tinggal kita campur dengan tanah saja, jenis tanah ringan yang kita gunakan. Tapi kalau jenis tanah berat ya nanti bisa menambahkan lagi tanah dan pasir dari bahan yang kita lakukan fermentasi seperti ini. Untuk melakukan pembuatan pupuk kompos dari bahan-bahan yang kita miliki dari pohon pisang tadi, bisa kita campurkan, tidak harus seperti ini kalau bahannya tidak ada ya. Bisa kita campurkan pelepah pisang, daun pisang tadi dengan pupuk kandang, baik kotoran kambing bisa, kotoran sapi bisa. Tidak ada pupuk kandang, bisa kita gunakan bahan-bahan organik yang ada di area perkebunan kita, daun-daun kering, rumput-rumputan bisa kita campur. Nah, prosesnya sama sahabat tani, sama seperti ini. Yang penting ada bahan organiknya, kemudian ada biang fermentatornya, yaitu dari EM4 atau juga bisa menggunakan mol. Nah, sahabat tani, nah setelah kita lakukan proses seperti ini, nah setelah kita tutup, maka nanti 4 hari sekali kita akan lakukan pengadukan. Kita aduk biar bahan-bahan tadi betul-betul merata sahabat tani, merata menjadi satu dari seluruh bahan-bahan yang ada. Kita aduk 4 hari sekali, kemudian nanti paling kurang lebih 3 minggu atau 21 hari ini sudah mulai matang.